Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 27 Oktober 2025 bersama saya Pendeta Filemon. Saudara, dalam beberapa episode ke depan, dalam Renungan setiap hari Senin, saya mengajak kita untuk melihat sesuatu fakta yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan Allah itu tidak selalu mau menolong semua orang. Bahkan kalau kita membaca kitab suci dengan teliti, ada jenis-jenis orang tertentu yang Tuhan tidak mau menolongnya. Dan karena itu, kita juga sebagai umat Tuhan, jangan kita menjadi terlalu bodoh, terlalu naif, sehingga kita menolong jenis orang-orang tertentu yang Tuhan sebetulnya mengharapkan agar kita tidak menolongnya. Dalam pengertian, kita jangan menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Kalau kita bisa mengenali jenis-jenis orang yang Tuhan tidak mau kita tolong, maka kita bisa tolong mereka, atau setidak-tidaknya kita bisa mencoba menolong mereka pada masalah lain dalam hidup mereka yang menyebabkan mereka menjadi tipe orang yang seharusnya tidak kita tolong. Semoga kalimat tadi bisa saudara mengerti maksudnya. Nah, kita akan melihat jenis orang yang pertama yang Tuhan tidak mau untuk kita tolong. Sebelumnya, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, tolonglah kami supaya ketika dalam kehidupan kami berinteraksi satu dengan yang lain, kami bertemu dengan berbagai jenis orang, dengan berbagai jenis masalah, dengan berbagai jenis dosa yang mereka miliki masing-masing. Kiranya Tuhan tolong kami untuk menjadi bijaksana, khususnya ketika Tuhan sendiri sudah memperingatkan melalui firman-Mu, agar kami tidak sembrono, kami tidak menyia-nyiakan waktu, energi, bahkan sumber daya kami untuk menolong orang-orang yang sebetulnya mereka tidak patut kami tolong. Tetapi ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk mereka. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita membahas jenis yang pertama, baiklah saya memperingatkan kita terlebih dahulu agar kita sendiri ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita mengoreksi diri kita sebelum kita melihat apakah ada selumbar di mata sesama kita. Baik kita melihat apakah ada balok, ada gajah dosa yang duduk di pikiran kita, di hati kita. Ini hal yang harus kita ingat setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik, orang yang seperti apa yang Tuhan berharap agar kita tidak menolong mereka? Yang pertama adalah yaitu orang yang suka berbohong. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 22, Tuhan berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara, orang yang berbicara dusta adalah orang yang ingin mencari keuntungan, mencari kemudahan, mendapatkan pertolongan, bantuan, solusi dari masalah mereka dengan cara memanipulasi orang lain. Mereka bisa berakting, mereka bisa menyusun kata-kata yang manipulatif, yang tidak sesuai dengan fakta, mereka bisa menarik simpati kita. Sehingga saudara, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah kita ketahui, yang bisa kita selidiki, dan memang betul orang ini sebetulnya adalah seorang yang berbohong, dia hanya ingin mencari keuntungan dari kita. Dia hanya ingin mendapatkan solusi mudah untuk masalah-masalahnya. Orang yang menolak untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap keputusannya, terhadap keadaannya. Dan dia memanfaatkan orang lain dengan cara berbohong. Maka saudara, dengan tidak menolong orang ini, kita sebetulnya menolong orang tersebut. Sebaliknya, kalau kita menolongnya, kita menuruti apa yang dia berikan, apa yang dia minta, apa yang dia harapkan,
kita justru bisa tanpa sengaja, tanpa kita bermaksud demikian, kita justru mengokohkan bahwa memang taktiknya, caranya yang licik itu ternyata memang membuahkan hasil. Jadi kita bisa tanpa sengaja malah memperkuat, memperdalam kebiasaan buruknya, kebiasaan dosanya. Ya, jadi justru dengan tidak menolong orang itu, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita menolong, kita bisa tanpa sengaja, kita malah berbuat dosa dengan membuat orang itu semakin percaya kepada perilakunya yang keliru seperti ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhadapan dengan seorang pembohong yang betul-betul kita yakin dia adalah pembohong, maka kita harus menolongnya dengan cara yang berbeda. Salah satu caranya adalah kita, pertama tentu saja kita jangan sedapat-dapatnya kita tidak menuruti apa yang dia inginkan. Kecuali saudara, kalau kita melihat orang itu memang dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan yang kalau tidak mendapatkan bantuan, meskipun kita tahu dia berbohong, dia akan mendapatkan celaka, dia bisa kehilangan nyawa, atau dia betul-betul tidak punya apa-apa lagi untuk dia makan. Maka kita menolong seperlunya, ya, agar dia bisa hidup, agar dia bisa melihat hari esok. Mungkin itu saja batasannya. Tetapi kita jangan menuruti sampai dia tidak bertanggung jawab. Maka hal yang kedua yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan maksud saya, adalah kita menolongnya untuk melihat bahwa apa yang dia lakukan itu adalah keliru. Apa yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa, sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Ini tahap yang kedua. Nah, tahap yang ketiga adalah kalau kita mau menyediakan waktu kita mau menyediakan energi kita untuk melayani orang yang berdosa ini, maka tahap yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita menolongnya untuk mengidentifikasi akar dari permasalahannya. Saudara, kita harus akui, tidak semua orang hidup seberuntung orang lain. Ada orang-orang tertentu yang sejak lahirnya, sejak dia mungkin di usia kecilnya, masa kanak-kanaknya, dia tumbuh dalam lingkungan yang buruk, yang kompetitif, yang abusif, yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan persaingan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada orang yang menolong, sehingga ada orang-orang tertentu yang mengembangkan cara berpikir, pola hidup. Satu-satunya cara saya untuk bertahan hidup adalah kalau saya berbohong, kalau saya tega, bodoh amat. Ya, yang penting saya bisa bertahan hidup. Mungkin saudara dia lakukan itu karena terdesak, mungkin dia lakukan itu untuk menolong anggota keluarganya, dan dia tidak menemukan cara lain. Bisa juga ada orang-orang yang mengalami trauma di masa lalu. Mungkin dia pernah berusaha dengan cara yang jujur, dia pernah berusaha untuk melakukan yang benar, tetapi kemudian dia justru mendapatkan balasan yang tidak baik. Dia justru ditindas, dia justru dirugikan. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, oh kalau begitu, dunia ini satu-satunya cara untuk saya bertahan hidup adalah kalau saya menjadi seorang pembohong. Nah, tahap yang ketiga ini adalah kita berusaha menyediakan waktu kita berbincang dengannya, bertanya jawab kepadanya, ya seperti wawancara begitu, untuk dia boleh menceritakan apa yang sebenarnya. Tetapi ini tentu adalah perkara yang tidak mudah, karena seorang yang manipulator, seorang penipu, dia sudah begitu mahir membuat cerita itu. Ya, dia sudah begitu mahir mengasah ceritanya, mengatur mimik wajahnya, mengatur nada suaranya. Bahkan dia sudah mengatur demikian rupa kronologi ceritanya, sehingga kita bisa tertipu. Oleh sebab itu, memang untuk yang tahap yang seperti ini, kita jangan langsung percaya. Kita membutuhkan waktu. Mungkin kita membutuhkan anugerah ekstra dari Tuhan untuk kita bisa memverifikasi ceritanya. Mungkin dari kerabatnya atau orang lain, orang-orang yang mengenal orang tersebut. Nah, tentu saja hal ini menjadi sukar kalau
orang yang meminta tolong kepada kita itu adalah seorang yang asing, kita sama sekali tidak tahu akan latar belakangnya, benarkah dia berasal dari mana. Nah, tetapi poin saya adalah, inilah hal lain yang bisa kita lakukan. Ya, kita jangan menolong orang itu kecuali memang nyawanya dalam bahaya. Kita perlu menolongnya. Tetapi itu pun dalam batas-batas yang ketat, batas-batas yang tertentu. Yang kedua adalah kita berusaha menolong dia untuk melihat bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Kita bisa menjelaskan dari mana kita bisa menyimpulkan ceritanya itu tidak bisa dipercaya. Mungkin kita menemukan ketidakkonsistenan, atau mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui cerita yang sebenarnya dari orang lain yang mengenal dia. Dan yang ketiga adalah kita berusaha untuk membantunya menemukan akar penyebab ya yang menjadi pemicu mengapa dia menjadi seorang pembohong. Mungkin ada latar belakang yang masuk akal, ada latar belakang yang mendorongnya. Tetapi bisa saja betul-betul orang ini betul-betul hanya karena malas, karena memang jiwanya dikuasai oleh dosa, serakah, tetapi dia tidak mau berusaha, maka dia mengembangkan cara hidup suka berbohong, berdusta. Ingatlah saudara bahwa dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi dengan tidak menuruti, dengan tidak mengabulkan, dengan tidak menolong orang tersebut sesuai dengan keinginannya, justru kita berbuat baik. Kiranya ini boleh menolong saudara, tetapi sekali lagi, mari kita periksa diri kita. Apakah kita sendiri punya tanda-tanda gejala yang seperti itu? Ketika kita meminta tolong kepada orang, apakah sebetulnya karena kita malas, ataukah karena kita sudah pernah melakukan itu dan kita mendapatkan solusi yang mudah, pertolongan yang cepat, sehingga kita tidak perlu berusaha, kita tidak perlu bertanggung jawab atas mungkin kesalahan-kesalahan kita. Baiklah, ini dulu yang kita lakukan. Dan kiranya renungan hari ini boleh memperlengkapi kita di zaman yang negara kita sedang krisis ekonomi ini. Saya kok merasa cukup yakin di antara kita ada orang-orang yang dimintai tolong. Mari kita bijak hati dan mohon Tuhan menolong kita untuk lebih bijak dalam setiap kesempatan yang ada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya.